Halo kawan BRIN, jumpa lagi dalam program BRIN Daily News. Program ini akan memberikan informasi terkini seputar riset dan inovasi nasional. Bersama saya, Dede Firdaus. BRIN Daily News kali ini akan menyajikan informasi terkait kontribusi BRIN untuk optimalisasi tanaman sawit dan jagung guna wujudkan ekonomi sirkular. Dorong ekosistem pemanfaatan hidrogen, BRIN petakan strategi nasional hidrogen hingga 2060. Dan BRIN tekankan pentingnya riset uranium berkelanjutan dan pengelolaan residu bahan radioaktif alami. Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup atau PRSPB-PDH, Badan Riset dan Inovasi Nasional, gelar panen raya jagung dan temulawak di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Nugroho Adi Sasongko, Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup, mengungkapkan bahwa kegiatan replanting sawit menjadi peluang untuk mengembangkan tanaman lain dan meningkatkan pendapatan petani, serta ekonomi sirkular yang berfokus pada pengurangan limbah dan polusi menjadi alternatif yang relevan. Nugroho juga menuturkan bahwa BRIN telah melakukan riset dan mengimplementasikan metodologi strategi replanting sawit untuk mendukung keberlanjutan produktivitas sawit dan pendapatan petani di luar produksi sawit. Panen raya jagung ini menjadi bukti keberhasilan strategi replanting yang dapat dimanfaatkan untuk efisiensi lahan sawit, sebab sebagai komoditas unggulan di wilayah Kota Waringin Barat, banyak kebun sawit petani yang memasuki usia yang tidak produktif. Pemerintah juga menargetkan replanting seluas 540.000 hektar hingga tahun 2024 untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit. Acara panen raya ini dihadiri oleh berbagai pejabat dan stakeholder, serta diharapkan menjadi referensi kebijakan untuk replikasi kegiatan serupa di lokasi lain dengan komoditas yang sesuai dengan karakteristik setempat. Untuk mewujudkan pemanfaatan hidrogen di tanah air, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN lakukan kajian terkait peta jalan strategi nasional hidrogen. Peneliti ahli utama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN, Enia Listiani Dewi, pada acara soft launching Roadmap Strategi Nasional Hidrogen di Jakarta mengatakan, BRIN telah mengidentifikasi kebutuhan hidrogen sampai 2060. Yang paling ditekankan pada roadmap ini adalah perlunya ekosistem yang mendukung implementasi hidrogen di Indonesia. Roadmap ini memaparkan peta jalan energi hidrogen yang terbagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen pilot project atau demo plan, pengembangan dan introduksi ke pasar atau market introduction, dan penetrasi pasar, serta efek kepada nilai tambah ekonomi. Enia menambahkan ke depannya ekonomi bukan hanya tertopang dari minyak, tapi juga hidrogen. Karena hidrogen bisa dipakai di berbagai sektor, dari sektor pembangkit listrik atau industri, terutama industri petrokimia, perumahan hingga transportasi. Namun perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap roadmap sesuai kebutuhan industri. Menurut Enia, Kementerian ESDM perlu membuat strategi hidrogen nasional yang juga mencakup tidak hanya potensi hidrogen, namun juga rantai produksi, distribusi, hingga pemanfaatan hidrogen di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan dalam memproduksi uranium yang berkelanjutan, serta keamanan pengelolaan residu yang mengandung bahan radioaktif alami, Naturally Occurring Radioactive Material atau NORM. BRIN bersama Sekretariat Negara Republik Indonesia dan International Atomic Energy Agency atau IAEA berkomitmen meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk pengelolaan kegiatan dan residu NORM. Hal ini disampaikan pada lokakarya interregional terkait peningkatan pengelolaan residu NORM di Yogyakarta pada Senin 19 Juni 2023. Kepala Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif BRIN, Saiful Bahri menjelaskan, penelitian yang dilakukan di masing-masing negara memainkan peran penting. Selain itu, menurut Saiful, tuntutan negara-negara anggota untuk pengembangan produksi uranium yang aman dan berkelanjutan, serta pengolahan residu NORM sangat penting.
Saiful juga berharap wawasan dan pengetahuan yang didiskusikan dalam lokakarya ini akan berkontribusi untuk memenuhi tuntutan tersebut, serta mempromosikan praktik yang aman dan berkelanjutan dalam memproduksi uranium dan pengelolaan residu. Senada dengan Saiful, Direktur Pengembangan Kompetensi BRIN Yustiar Gunawan menyebutkan, pemrosesan bahan radioaktif yang tidak biasa membutuhkan tantangan dan menjadi peluang unik. Tidak hanya itu, Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Kesekretariatan Negara Novianti menegaskan, adanya residu yang dihasilkan dari proses produksi uranium menjadi tantangan dan pertimbangan unik karena sifatnya yang memiliki potensi bahaya radiologis. Sementara itu, Ziwen Fan dari IAEA mengingatkan pentingnya pengembangan metodologi untuk bertukar pengalaman dan informasi NORM. Menurut Ziwen, sangat penting untuk tidak hanya meniru pendapat orang lain, tetapi perlu disesuaikan dengan lingkungan negaranya masing-masing. Kawan BRIN, terima kasih telah bergabung bersama kami di BRIN Daily News. Nantikan informasi terbaru kami dalam program BRIN TV lainnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu inovatif. Saya Deddy Firdaus, sampai jumpa. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.